Standarisasi, maka kita di sini menurut Undang-Undang Nomor 20 2014, jadi ada undang-undangnya yang mengatur tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Jadi standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus. Konsensus itu adalah kesepakatan bersama. Semua pihak, pemerintah, keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian berdasarkan pengalaman serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Kalau mau Jadi di sini dijelaskan ya mengenai standar itu, baik itu kesepakatan internasional, kemudian juga berdasarkan pengembangan teknologi, ya mungkin sebagai contoh perkembangan teknologi ya, perkembangan teknologi yang dulunya mungkin eh, suatu pekerjaan itu bisa ya, dilakukan dengan standar yang sederhana saja, tapi dengan perkembangan teknologi maka harus menambahkan sesuatu misalnya. Jadi perkembangan teknologi ini sangat penting dalam mengembangkan suatu kerjaan katakanlah atau suatu proyek sehingga dia harus mempunyai standar uh, yang baku atau yang ditetapkan. Atau juga mungkin berdasarkan pengalaman misalnya ketika kita memasang instalasi listrik, bahwa berdasarkan pengalaman harus melakukan beberapa hal. Nah, misalnya tali untuk manjat harus sekian meter dan lain sebagainya, itu berdasarkan pengalaman yang bisa kita jadikan standar kalau itu sudah teruji. Kemudian kalau standarisasi adalah proses untuk merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memperlakukan dan mengawasi standar yang dilaksanakan. Nah, jadi proses untuk merumuskannya, ketika ada satu standar, contohnya misalnya standar pewarnaan kabel sebagai contoh ya, maka ada proses untuk merumuskannya. Kalau tadi berdasarkan pengalaman sudah diketahui, misalnya kabel warna hijau, garis-garis kuning, itu untuk grounding misalnya. Kenapa? Nah, tentunya ada maksudnya. Kenapa? Karena grounding itu identik dengan apa ya? Warna kuning, pentanahan ke tanah, tanah itu warna kuning, gitu. Sehingga mudah diingat. Kalau warna kuning, kemudian garis-garis hijau atau hijau garis-garis kuning itu adalah kabel untuk pembumian. Kemudian proses untuk merumuskannya itu setelah disepakati, baru dirumuskan bahwa kita standar kita kalau grounding itu kabel kuning, kalau kabel pasa itu kabel biru, kabel hitam kabel netral, atau terbalik ya, kabel netral kabel biru, kabel pasa kabel hitam. Kemudian ditetapkan, kemudian menerapkan, artinya diaplikasikanlah dalam setiap proyek itu. Ketika diperiksa atau komisioning, maka itu yang diperiksa standar tadi, standar pewarnaan kabel harus seperti demikian misalnya gitu. Ya, jadi kemudian lagi kita. Kemudian ada proses pengawasan juga, mengawasi.
Jadi standar itu juga harus diawasi. Kalau tidak diawasi, maka masyarakat pun akan suka hati dia untuk menerapkannya. Tapi kalau diawasi, apabila tidak menetapkan standar, tidak sesuai dengan standar, maka nggak dibayar. Nah, kita kan paling takut kalau nggak dibayar gitu kan. Suatu proyek misalnya kalau nggak sesuai dengan standar nggak dibayar, pasti dipenuhinya. Yang tadinya kabelnya salah-salah, harus diganti. Kemudian standar nasional Indonesia yang selanjutnya disebut dengan SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Sertifikasi Nasional atau Badan Standar Nasional dan berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi pemberlakuan standar itu di wilayah Republik Indonesia akan berbeda dengan yang ada di luar negeri, yaitu di selain wilayah Republik Indonesia. Uh, Jadi contohnya standar tegangan fasa ke netral itu 220 volt. Itu mungkin ya itu tadi berlakunya hanya di Indonesia. Di negara lain akan berbeda misalnya. Sebagai contoh lubang cok sambung lah katakan. Jadi lubang cok sambung itu kalau di negara kita ini kan dua aja lubang dan dua biji. Ntar saya ada contohnya enggak? Ada pula. Contohnya lubang ini lubang stop kontak ya. Itu dua. Kemudian di atas bawah itu ada groundingnya, ada kawat atau penghantar groundingnya situ. Nah, jadi itu negara kita. Untuk negara lain itu berbeda-beda. Nah, kalau Anda search di internet, eh, ini sebagai tugas juga lah ya. Nanti tugas kalian untuk merumuskan atau membuat standar eh, stop kontak dari berbagai negara. Sebanyak-banyaklah sesuai dengan yang kalian ketahui. Negara Indonesia, gambarnya ini nanti dibuat di makalahnya ya. Nah, dibuat di makalahnya standar stop kontak di berbagai negara belahan dunia. Jadi itu berbeda-beda. Saya pernah ketika saya ke Mekah haji itu eh, colokan stop kontaknya itu beda. Sehingga ketika saya mau mengecas handphone nggak bisa langsung dicolokkan. Nah, casan chargeran kita yang ada di Indonesia itu nggak bisa langsung dipasangkan untuk mengecas HP di Mekah, Arab Saudi. Jadi itulah standar yang mereka miliki. Bentuk stikernya juga akan berbeda. Jadi hanya diterapkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pengertian standarisasi. Standarisasi yaitu penentuan dari suatu ukuran yang harus diikuti dalam produksi dalam suatu hal. Nah itu tadi pengertian standarisasi. Sebagai contoh tadi misalnya ketika kita mau memproduksi stop kontak atau eh, lubang colokan kalau bahasa kitanya ya, maka di setiap negara itu ditetapkan dengan ketetapan masing-masing. Kemudian standarisasi juga bisa sebagai proses pembuatan membentuk standar. Oke lah. Nah, jadi ketika kita mau membentuk standar, standar apa yang kita gunakan? Nah, itulah proses namanya standarisasi. Itu ya pengertiannya. Kemudian dengan adanya standar, atau dalam arti yang luas, standar itu menunjukkan spesifikasi dari suatu produk, bahan maupun proses. Nah, jadi kalau standar di Indonesia mungkin masih di bawah daripada standar misalnya negara-negara Eropa. Jadi kalau negara-negara Eropa, spesifikasi alatnya itu nanti akan berbeda dengan yang ada di Indonesia. Dari segi kekuatannya, nah, kalau kita lihatlah bahan-bahan listrik, instalasi listrik kita ini kan
Bahan-bahannya kadang nggak kuat, mudah pecah, mudah terlepas. Ya bahan instalasi listrik kita lah sebagai contoh kan. Lubang apa stop kontak tadi. Itu rata-rata kalau di rumah-rumah itu semua udah berlepasan, udah nongol dia, udah nyembul dari dinding. Kenapa? Standarnya itu kan bahan kita itu nggak memenuhi syarat. Jadi dia kadang dilengketkan pakai gigi apa semacam cengkraman kuku gitu, dibuang terus dibautkan. Ya lama-lama kalau dicabut-cabut kan cengkraman tadi kan bukanlah kuat kali gitu kan, nggak mengikat kali. Jadi stop kontak itu sering dicolokkan terus dicabut-cabut itu, maka akibatnya dia akan tertarik, lama-lama tertarik ya terangkat gitu kan. Ketika mau dipasang lagi udah nggak bisa lagi. Atau plastiknya yang tempat mengaitkannya itu yang tercabut sama sekali. Nah, jadi nggak bisa dipakai lagi. Nah, itulah karena standar tadi kan, standar dari suatu bahan nah, kita itu kualitasnya masih masih rendah. Seringkali juga ini saklar lampu lama kelamaan udah eh, nggak mau lagi dia kerja atau udah nggak nyangkut lagi. Pokoknya hidup aja atau mati aja kita tekan ke bawah mati, tekan ke atas mati, atau tekan ke atas sama tekan ke bawah dia tetap hidup aja. Cepat kali rusaknya. Coba lihatlah dalam bahan-bahan dari eh, peralatan listrik kita itu. Makanya eh, itulah standar yang dibuat oleh suatu negara. Negara yang memikirkan keselamatan rakyatnya lebih besar, dia pasti akan membuat standar yang terbaik. Sehingga tidak mudah terjadi kebakaran, kerusakan, dan lain sebagainya. Terutama untuk negara-negara Eropa. Karena Indonesia yang penting terpasang, dah. Makanya sering terjadi bahaya-bahaya pada eh, peralatan-peralatan instalasi listrik kita. Itulah akibatnya. Kenapa? Karena kita ini untuk masalah keselamatan ini memang tidak terlalu tinggi standarnya. Padahal untuk keselamatan manusia, seharusnya itu dibuat seaman mungkin. Kita mengukur keselamatan itu hanya kadang-kadang hanya dibuat main-main gitu. Padahal seharusnya keselamatan manusia itu adalah sebagai tingkatan standar paling tinggi. Apa gunanya kita memasang suatu peralatan tapi tidak memberikan keselamatan kepada kita kan? Tujuan kita itu kan untuk keselamatan kita semuanya. Kemudian contoh penggunaan standar seperti sebuah perusahaan mobil dan lain sebagainya lah ya. Nah, standar shock breakernya dan lain sebagainya. Tapi kalau urusan tenaga listrik, ya itu tadi peralatan-peralatan listrik seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi tadi dikatakan dengan adanya standarisasi tadi akan mengakibatkan eh, kehidupan itu akan lebih nyaman dan mungkin juga lebih baik. Jadi untuk listrik tadi listrik adalah suatu teknologi yang paling mutakhir. Nah, itu tadi masalah standar kelistrikan ini harus betul-betul serius. Kalau tidak serius bisa menyebabkan mengancam keselamatan manusia. Bisa juga menyebabkan kebakaran dan lain sebagainya. Kenapa? Karena satu standar yang diabaikan. Kita lihatlah kalau kabel listrik yang dibuat oleh perumahan-perumahan kecil gitu kan. Nah, itu makanya biasanya standarnya sangat sangat apa? Sangat rendah. Kadang pakai tangan aja kita kupas, isolasinya itu bisa terlepas.
Padahal kan seharusnya kalau terlepas seperti itu kan tertarik-tarik saja nanti kabel itu bisa terlepas isolasinya. Dan itu tidak aman. Jadi perlu diperhatikan untuk keselamatan listrik ini harus setinggi mungkin standarnya. Karena berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia. Nah, arus listrik itu dibagi dua, yaitu arus searah atau direct current, dan ada arus bolak-balik atau alternating current. Jadi dua-duanya ini merupakan dipakai di Indonesia. Arus DC dipakai, arus AC juga dipakai. Makanya harus memperhatikan juga standar DC sama standar AC itu berbeda. Konsep sistem kelistrikan, nah, pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkit dan memproduksi tegangan listrik. Ini sudah menjadi sesuatu yang harus kalian ketahui ya. Apa itu pembangkit listrik? Bahwa dia harus membangkitkan atau memproduksi tegangan listrik. Nanti kalian harus uh, pelajari bagaimana prinsip dari pembangkit tenaga listrik, baik itu dari generatornya ataupun dari penggerak mula atau sistem pembangkitnya. Nah, prinsip kerja generator seperti apa? Nah, kalian harus pahami. Jangan sampai nggak tahu. Nah, itu modal dasar ketika kalian berada di teknik elektron. Jangan sampai Anda nggak paham prinsip daripada generator yang menghasilkan listrik. Itu Anda penting ya untuk belajar sendiri. Nah, jadi ini sistem ketenaga listrikan itu dari pembangkitnya, ada pembangkit tenaga air, ada pembangkit tenaga uap, kemudian melalui gardu induk, kemudian nanti dia ke sistem transmisi sampai dialirkan kemana saja. Dengan adanya sistem interkoneksi seperti sekarang ini, maka listrik yang ada di seluruh Sumatera itu bisa dinikmati oleh seluruh orang Sumatera misalnya. Kalau pembangkitnya ada di Sumatera Selatan misalnya kan, tapi dengan adanya jaringan interkoneksi, jaringan besar, maka yang di Sumatera Selatan pun bisa dinikmati oleh orang yang ada di Sumatera Utara dan lain sebagainya. Ya, jadi ini sistem tenaga listrikan kita ini masing-masing mempunyai standarnya. Kalau di tegangan transmisi gini standarnya adalah standar tegangan tinggi. Tegangan tinggi itu berapa kV? Mulai dari 75 kV sampai di atasnya. Itu tegangan tinggi. Jadi itu tadi kan ada standarnya masing-masing dan harus sesuai. Contohnya isolasi dari trafo ini kan, trafo yang ada di gambar ini. Itu harus sesuai dengan standar. Kalau tidak nanti trafonya bisa meledak. Dan itu lebih berbahaya. Satu bisa merugikan karena tidak bisa mengalirkan listrik selama trafo tersebut terganggu. Satu lagi ya ini berbahaya terhadap kebakaran. Nah, gitu. Jadi makanya dia harus menjadi perhatian daripada kita mengenai standar ini. Nggak boleh main-main, boleh sembarangan. Nah, karena banyak kelalaian yang diakibatkan tidak memenuhi standar, peralatan-peralatan kita mengakibatkan bahaya ataupun kecelakaan. Semua ada standarnya. Ya tujuannya tadi itu untuk mendapatkan keselamatan.
keselamatan dari proses penyaluran tenaga listrik itu. Itu aja sebenarnya. Jadi standar itu bukan cuma untuk gaya-gaya, untuk cantik dan lain sebagainya, tapi itu untuk keselamatan daripada manusia yang memanfaatkan sistem tenaga listrik tersebut. Jadi apa gunanya sistem tenaga listrik, surplus daya listrik, tetapi manusianya sendiri nggak selamat gara-gara peralatan-peralatannya adalah peralatan yang membahayakan. Jadi kenapa tegangan listrik itu yang di kota-kota itu ya udah 20 kV. Kemudian diturunkan lagi menjadi 380 fasa ke fasa. Kenapa? Karena untuk kepentingan keselamatan dan itu pun ada standarnya. Ada standarnya yang bisa menjadi acuan untuk tegangan yang aman bagi orang-orang di kota. Coba kalau di kota itu kita kenakan tegangan 150 kV, maka jarak-jarak 10 meter aja orang udah berbahaya. Sementara dia berada di perkotaan misalnya. Nah, jadi ini standarnya itu mengikuti supaya terjadinya keselamatan pada manusia. Padahal sebenarnya kalau kita gunakan tegangan yang lebih tinggi itu akan lebih efisien. PLN itu akan lebih efisien. Tapi itu tadi bahayanya. Makanya tegangan tinggi itu dibuat di tengah hutan, kemudian juga tinggi. Jadi tegangan tinggi itu bukan karena menaranya tinggi aja, tapi tegangannya itu adalah tegangan 150 kV misalnya, 200 kV, 250, 300 kV. Yang berbahaya bagi manusia. Maka dia diletakkan di tempat yang tinggi. Kalau tempat yang tinggi berarti nggak mungkin dicapai lagi oleh manusia. Bahkan burung pun mungkin nggak mau lagi untuk hinggap di saluran itu. Karena dia terlalu tinggi. Nggak nyaman bagi burung. Jadi selain keselamatan manusia pun keselamatan hewan yang ada di sekitar kita ini juga kita perhatikan dalam standarisasi. Oke adik-adik, jadi inilah materi tentang standarisasi pada pertemuan ini. Saya mengharapkan kalian untuk tugasnya itulah tadi kalian cari standar stop kontak dinding untuk berbagai negara di belahan dunia. Tulis di apa ya di komputer, buat filenya, kemudian nanti kita diskusikan. Di berbagai negara bentuk stop kontak seperti apa, alasannya juga seperti apa dan lain sebagainya. Mana yang lebih aman dibandingkan negara ini dengan negara lain gitu. Jadi itu yang menjadi tugas kita pada kesempatan yang akan datang nanti. Jadi mulai dikerjakan dari sekarang ya tugasnya. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Mengenai standar ini? Izin Pak, Ya, untuk tugasnya itu Pak minimal berapa negara ya Pak? minimal ya. Ada Ya Pak. minimalnya, pokoknya sebanyak-banyaknya lah. Oh, baik Pak. Ya, banyak-banyaknya. Oh, ya, Makin banyak, makin izin besar aja lah Pak yang nilainya. sudah Kalau cuma dua negara, tiga negara ya Indonesia sama Malaysia aja, nggak diterima lah. Semua negara lah, kalau bisa ya berapa negara itu biasanya. Ada di internet itu kok, saya pernah baca. Buat penjelasannya, alasannya kenapa seperti ini, mana yang menurut Anda, tuliskan di situ, pendapat saya, titik dua. Menurut saya, negara ini lebih aman karena bahannya terbuat dari tembaga misalnya gitu. Ada di situ di setiap ininya ada kolom pendapat kalian. Nah, pendapat kalian mengenai tugas itu. Enggak ngumpul ya, nanti ngumpulnya di Google Classroom kita itu. Jadi saya langsung nampak di situ yang ngumpul dengan yang enggak ya, di Google Classroom. Semua udah tahu kan Google Classroom kita kan? Situlah nanti.
Oke lah adik-adik, kalau gitu, kalau nggak ada lagi yang mau tanyakan, nah, kalian baca buku mengenai standarisasi. Nah, kalau belum paham, kita diskusikan di ruang kuliah. Jadi nggak lagi saya menyampaikan semua bahan tentang standarisasi itu kepada Anda, kemudian Anda membaca. Nggak lagi, Anda juga harus mencari bahan-bahannya di luar ataupun di internet dan lain sebagainya. Oke, Saya mau terima tanya Pak, kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya screenshot dulu untuk absen kita. Jreng. Ah, berapa orang ini? 19 orang ya. Jadi baca, banyak baca. Kalau cuma mengandalkan yang ada di kuliah, ya sedikit sekali lah. Sayang Anda kuliah udah capek-capek, tapi kalau Anda kurang membaca itu nggak dapat apa-apa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat istirahat. Waalaikumsalam.